Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, di depan gue udah ada smartwatch dari Keyselect yang baru aja di launching pada bulan Juni kemarin, setahu gue. Dengan membawa layar yang cukup besar, terus juga buat bentuknya itu dia kece banget. Tapi apakah dengan di harga 1 jutaan, si Keyselect ini dia bisa kita menang mendingin sama smartwatch lain? Nggak usah lama-lama, langsung aja kita bumper dulu. Ya, jadi ini adalah Keyselect KS Pro. Nah, gue mau cerita sedikit nih tentang si Keyselect ini dulu. Keyselect merupakan brand asal Tiongkok yang sudah berdiri sejak tahun 2015. Keyselect sudah banyak memproduksi jenis-jenis smartwatch dan salah satunya si KS Pro ini. Keyselect juga berupaya menghadirkan smartwatch yang berkualitas, stylish, dan terus berkomitmen menjaga keautentikannya dengan segala bentuk kreativitas yang mereka bangun. Ya, semoga aja dengan komitmen-komitmen yang mereka janjikan, si Keyselect ini dia mampu bersaing di pasar-pasar smartwatch yang kita tahu sendiri. Brand-brand smartwatch itu udah banyak banget ya dia menciptakan sebuah smartwatch terbarunya gitu. Nah, buat si Keyselect KS Pro ini dia dibanderol dengan harga 1,5 ya. Kalau terakhir gue lihat itu kemarin lagi ada diskon, harganya cuma 1 jutaan aja. Dan buat varian warnanya itu dia ada 2. Ada yang warna silver dan juga ada yang warna black. Itu buat di bagian frame-nya sih. Kalau kan yang warna silver nih yang lagi kita review. Buat packagingnya seperti ini, dan kalau misalnya kita lihat isi-isinya, itu terdapat unitnya yang sudah terpasang magnetic looping strap berwarna navy orange, terus juga ada cadangan strap berukuran 22 mm, manual book, dan juga kabel charger. Serta si Keyselect ini sudah menyediakan screen protector yang ukurannya tuh full membentuk si layarnya yang udah 2,5D ini. Untuk build quality-nya, gue suka banget nih sama smartwatch yang materialnya terbuat dari metal atau logam seperti ini. Karena berasa solid dan terkesan premium. Di bagian sisi sampingnya terdapat digital crown yang berfungsi untuk ganti-ganti smartwatch dan scroll-scroll menu. Lubang mikrofon, shortcuts button yang bisa kita ganti-ganti untuk fungsinya. Dan ada lubang speaker di bagian sampingnya nih. Terus kalau misalnya kita pindah nih ke bagian belakang, dia polos gini aja. Terdapat 2 pin magnetic charging, lubang ventilasi, dan 4 buah sensor oximetry. Dan lagi-lagi gue cukup dibuat emes ya sama finishingnya, dibuat serapih mungkin tanpa ada sedikit pun informasi yang tertinggal. Serial number juga ada nih di bagian belakang. Lanjut ke strapnya dulu, dimana buat strap ini dia berukuran 22 mm yang dilapisi magnet dari ujung hingga ujung. Jadi enak banget nih buat adjustment pergelangan tangan kita. Mantap. Nah, terus kalau misalnya kita total nih dengan strapnya, Keyselect KS Pro ini bobotnya cukup ada di 60 gram aja. Dan buat dimensinya ada di 47 x 38 x 10 mm. Untuk spesifikasi layarnya, Keyselect KS Pro ini menggunakan panel AMOLED berukuran 2 inci dengan resolusi 410 x 502 pixel. Dan buat lapisan layar sendiri, ada lapisan high hardness glass. Jadi buat kalian yang penggunanya tuh tiap hari tos-tosan sama meja, ya ini aman banget lah buat si Keyselect KS Pro ini. Dan juga kalau misalnya ditambah pakai screen protector malah lebih aman. Dan kalau misalnya kita ngomong-ngomong tentang keamanan, si Keyselect KS Pro ini dia sudah menjamin garansi resmi selama 2 tahun. Nah, satu lagi yang gue suka dari Keyselect itu ada di aplikasinya. Si Keyselect ini dia punya aplikasi tersendiri, dia nggak gabung sama aplikasi-aplikasi lain. Nah, yang begini nih yang harusnya dicontoh sama si smartwatch lain. Jadi buat aplikasinya tuh kalau bisa ya berdiri sendiri gitu. Jadi dia punya fondasi sendiri, dan ketika misalkan ada pembaruan update seperti itu atau ada pembaruan bugs segala macam, jadi kita enak buat update-nya melalui software update. Termasuk kalau misalkan ada penambahan fitur, jadi kita enak lah buat update-nya langsung aja masuk ke aplikasinya, dan ya udah sama lah kayak si Xiaomi terus Amazfit, Halo. Nah, kalau misalnya ada update kan jadi enak gitu. Jadi kita nggak perlu ragu atau gimana buat beli produknya. Ya, walaupun kalau misalnya dilihat secara sekilas, buat UI aplikasinya tuh tergolong masih general banget. Belum berjalan selarasnya seperti karakter Keyselect yang clean dan juga minimalis. Kalau misalnya kita lihat secara logonya, harusnya sih developer Keyselect itu dia bisa menyelaraskan dengan brandingnya ya. Seperti pemilihan font, tone color, serta icon-icon yang disajikan di aplikasinya. Cuman buat aplikasinya gue udah cukup amazed, udah bisa gue acungin jempol karena si Keyselect ini dia punya aplikasi tersendiri. Lanjut kita pindah lagi ke smartwatch-nya. Untuk pilihan smartwatch-nya, KS Pro ini menyediakan 5 tampilan watch face default plus 1 watch face yang bisa kita custom melalui aplikasinya. Dan buat pilihan watch face-nya sih bisa dibilang nggak yang terlalu banyak-banyak banget, dan buat watch face-nya menurutku sih kurang gitu. Kalau buat gue pribadi kurang suka. Jadi ya sebisa mungkin ditambah lagi buat watch
watch face-nya, dan kalau bisa dibuat per kategori. Jadi buat konsumen-konsumen itu bisa memilih sesuai dengan karakter mereka masing-masing, seperti itu. Dan kalau misalnya kita masuk ke bagian menunya, gue cukup suka terlihat rapih dengan penambahan nama di bawah icon-iconnya. Kalau kita pakai style grid seperti ini. Dan kalau misalkan nggak suka dengan grid seperti ini, kita disediakan 3 menu style yang bisa kita pilih-pilih. Terus kalau misalnya kita masuk ke bagian mode olahraganya, kita disediakan 100 mode olahraga yang bisa kita cari sesuai olahraga yang sedang kita lakuin. Dan buat maksimal mode olahraga yang bisa ditampilkan itu cuma ada 10. Jadi kalau misalkan ngerasa udah penuh atau mau ditambah mode olahraga lainnya, kita tinggal masuk aja ke menu icon gear dan kita pilih delete. Kita juga bisa atur intervalnya di sini seperti jarak tempuh, waktu, kalori, atau menggunakan settingan default juga bisa kita atur di sini. Dan nggak perlu khawatir kalau misalkan kalian beraktivitasnya di outdoor atau kalian terkena hujan-hujanan, si KS Pro ini dia sudah tersertifikasi IP68 yang tahan cipratan debu dan juga cipratan air hingga kedalaman di 1,5 meter hingga 30 menit. Lalu buat fitur healthy monitoringnya cukup lengkap. Ada 5 fitur healthy monitoring yang bisa kita gunakan. Ada heart rate monitoring, saturasi oksigen, breathing exercise, stress monitoring, sleep monitoring, dan satu fitur unik yaitu emotion. Jadi kalau misalnya kalian buat moodnya itu lagi lagi bete atau lagi banyak perdebatan sama tetangga-tetangga kalian, nah bakal kedetek di KS Pro ini. Dan buat fitur-fitur basic layaknya smartwatch seperti alarm, shutter kamera, weather, find my phone, center, word clock, timer, stopwatch, mini game, semua lengkap ada di smartwatch ini. Terus untuk settingannya menurut gue ini juga cukup lengkap. Ada fitur-fitur race to wake up yang bisa kita atur intervalnya, always on display yang disediakan 2 preset digital maupun analog, custom quick menu, menu style, sound and vibration, preferensi posisi pemakaian jam, custom button yang bisa kita ganti-ganti sesuai dengan preferensi kita, dan sistem informasi pada si KS Pro ini. Ya mungkin kekurangannya dari gua tentang si KS Pro ini, dia dengan harga 1 jutaan itu belum ada GPS-nya. Terus buat layarnya itu dia belum 60 Hz, brightness-nya dia belum ada sistem auto brightness, dan pilihan watch face-nya yang menurut gua sih nggak terlalu menarik ya buat gue pribadi. Terus juga ya bisa mungkin buat watch face-nya itu terintegrasi dengan AOD-nya gitu. Jadi seperti kayak si Xiaomi gitu. Kalau misalnya kita ganti watch face, maka always on display-nya juga ikut keganti. Dan kalau misalkan buat suara Bluetooth phone call sendiri seperti ini. Cek 1 2 3 ya. Ini adalah suara mikrofon dari Keslek KS Pro. Sebenarnya ini lebih ke arah ngecek mic-nya ya, cek mic-nya suara seperti ini. Dan kalau misalnya ditanya ini bisa buat Android atau enggak, WhatsApp call-nya, tentu saja kita bisa menggunakan Android maupun iOS. Dan yang lagi gue coba ini menggunakan iOS. Buat kapasitas baterainya yang ada di 300 mAh, ini selama pemakaian gua itu SOT-nya cuman bisa nyentuh 2-3 hari aja ya. Padahal tuh pemakaian gua nggak yang terlalu signifikan banget, cuman buat lihat jam, lihat notif, terus juga AOD-nya nyala, dan sesekali gue pakai AI voice control-nya ya pemakaian standar lah ya, nggak terlalu intens banget. Itu menurut gue cukup boros ya. Ya gue rasa sih ini karena layar AOD-nya yang nggak bisa di schedule kapan harus dia nyala, kapan harus diaktif, jadi terlalu nguras baterai, dan juga brightness di AOD-nya tuh terlalu terang, jadi kayak ya boros banget lah buat konsumsi daya baterainya. Dan saran gue sih kalau misalkan kalian ngerasa SOT-nya tuh kurang, ya cukup matiin aja buat fitur AOD-nya. Dan kalau misalkan cuman buat ngelihat jam sebentar doang, ya tinggal kalian manfaatkan fitur race to wake up-nya aja. Itu menurut gue sih udah oke banget ya, karena juga buat fitur race to wake up-nya tadi intervalnya bisa diatur kan, jadi cukuplah kalau misalnya cuma buat lihat jam doang gitu ya. Nah kesimpulannya, apakah si Keslek KS Pro ini dengan harga 1,5 juta itu worth it? Menurut gue sih kalian tunggu aja kalau misalkan si Keslek lagi ada diskon kayak yang tadi gue bilang itu. Pertama gue liat diskonnya itu 1 juta, itu menurut gue bisa dibilang worth it. Tapi kalau misalkan harganya 1,5, ya kalian bisa cari referensi-referensi lain yang harusnya di harga 1 jutaan itu ada yang udah built-in sama sistem GPS seperti kayak GTS 4 mini, terus juga ada Redmi Watch 3. Terus kalau misalkan kalian tambah sedikit aja, kalian bisa dapat Xiaomi S1 Active yang menurut gue itu buat fitur-fiturnya, buat sistemnya itu udah lengkap banget lah, udah
enak banget digunakan. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapetin build quality yang premium seperti ini dengan strapnya yang udah menggunakan magnetic, terus juga buat framenya dia udah menggunakan logam, ini buat K-Select KS Pro recommended banget sih. Kalian tinggal tentuin aja nih kebutuhan kalian itu apa. Nah dari situ kalian bakal tahu apa yang harus kalian beli. Nah yaudah gitu aja review gua mengenai si K-Select KS Pro ini. Buat kalian yang pengen beli K-Select KS Pro ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah. Oke, gue Al. Ciao. Tapi gue suka sih karena dia tuh buat strapnya dia udah pakai looping gitu, jadi nggak terlalu susah. Nah, udah simple.